Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saya nuwasil fi syarhi kitab Al-Waraqat lil Imam Al-Haramain Abdul Malik ibn Abdullah bin Yusuf rahimahullah al-mutawaffa sana samania wa sab'in wa arba'imiyah min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullah wal ahkamu sab'ah al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdhuru wal makruhu was sahihu wal batil. 6. Sudah diterangkan bahwasanya ahkamus sab'ah di sini secara umum ya. Wa illa ahkam yakni al-ahkamus syar'iyyah ada dua, at-taklifiyah dan al-wad'iyah. 5 yang pertama ini al-ahkam taklifiyah dan 2 yang terakhir adalah al-ahkam al-wad'iyah. Dan ini taksim inda jumhur al-usulin. Taib. Taib. Dan sudah diterangkan bahwa lafaz yang paling tepat ketika menyebutkan hukum adalah al-ijab, bukan al-wajib ya. Kemudian an-nadab bukan al-mandub. Ya, al-ibahah bukan al-mubah, al-hadar bukan al-mahdzur ya, dan al-karaha bukan al-makruh. Walaupun kita sudah sebutkan alasan Imam Al-Haramain rahimahullah menyebutkan lafaz ini di sini, ini wallahu alam imma min bab tajawuzan ataukah imma hal tersebut hal yang jelas ya, sudah dimaklumi bersama lah. Ya, maka di sini dibawakan dengan lafaz ini min bab tajawuzan. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian di sini penulis rahimahullah mulai mendefinisikan, mentarif ahkamus syar'iyyah at-taklifiyah yang 5. Di mana ta'rifnya ini adalah ta'rifur rasmi, yakni mendefinisikan sesuatu dengan ar-rasm, bukan dengan had, bukan dengan definisi. Kenapa? Karena di sini beliau mendefinisikan wajib bukan mendefinisikan mahiyahnya, hakikatnya, tapi mendefinisikan al-ahkamus syar'iyyah dengan samarah, dengan buahnya, dengan konsekuensinya, dan mendefinisikan sesuatu dengan samarah, dengan imbasnya, itu adalah at-ta'rif bir-rasm namanya. Nah, qala rahimahullah, dan tidak ada masalah ya, walaupun pada dasarnya idealnya kalau seorang mentarif ya mentarif dengan had. Ini mendefinisikan sesuatu, mendefinisikan mahiyahnya, ya, zat dari sesuatu tersebut. Tidak mendefinisikan hukum. Karena hukum adalah sesuatu yang di luar dari zat, kan begitu. Namun ya karena ini kitab yang ringkas, ya apa ini kitab lil mubtadiin, matan yang ringkas, plus juga hal ini sudah dimaklumi gitu ya, maka beliau rahimahullah mentarif ahkamus syar'iyyah taklifiyah di sini dengan ar-rasm, ya, yaitu dengan di sini disebutkan dengan konsekuensinya. Qala rahimahullah fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Al wajib adalah semua perbuatan, ucapan, ya, keyakinan. Maka ma di sini adalah al-amal, amalan. Baik ini sifatnya ucapan, sifatnya perbuatan anggota tubuh atau berupa keyakinan seperti niat atau yang semacamnya. Ya, yaitu al-wajib adalah ma yusabu ala fi'li. Semua amalan yang diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya, ya, diberikan pahala jika dikerjakan, wa yu'aqabu ala tarkih, dan dihukum kalau ditinggalkan, ya. Nah, dihukum kalau ditinggalkan. Ini definisi al-wajib. Di sini ada dua kalimat ya. Yang pertama ma yusabu ala fi'lih. Semua yang diberikan pahala ketika melakukannya. Para fuqaha atau usulin rahimahumullah sebagian menyatakan di sini wajib ditambahkan qaid, satu pembatasan, yaitu imtisalan. Ma yusabu ala fi'lihi imtisalan. Wajib adalah semua yang diberikan pahala, semua amalan yang diberikan pahala kalau dikerjakan atas dasar imtisal, mencontoh, melaksanakan perintah. Imtisal lil amr. Ya. Adapun kalau seorang melakukan sesuatu yang diperintahkan bukan atas dasar imtisal, memenuhi perintah Allah dan Rasulnya,
maka enggak mendapatkan pahala dan itu bukan kewajiban. Misalnya ada orang mau operasi gitu ya, terus disuruh puasa ya dia puasa betul. Misalnya disuruh puasa betul-betul sama seperti puasa beneran ya, dari subuh sampai maghrib misalnya. Nah, kalau dia melakukan ini secara zahir, tidak melakukan pembatal puasa, namun melakukannya bukan atas dasar intisal, melaksanakan perintah Allah, maka dia tidak dianggap melakukan kewajiban. Jelas ya? Maka para ulama mengatakan di sini sebaiknya atau seharusnya ditambahkan kait imtisalan, yakni semua amalan yang diberikan pahala jika dikerjakan atas dasar imtisal. Ya, atas dasar apa? Imtisal. Kemudian kalimat yang kedua, kemudian di sini pada kalimat ma yusabu ala fi'lih, semua yang diberikan pahala ketika dikerjakan ini untuk mengeluarkan mubah ya, al-makruh dan al-mahdzur. Karena al-mubah, al-makruh dan mahdzur tidak diberikan pahala jika dikerjakan. Enggak diberikan pahala kalau dikerjakan. Kemudian pada kalimat yang kedua, wa yu'aqabu ala tarkih, dan dihukum bagi yang apa jika ditinggalkan. Dihukum jika ditinggalkan. Baik. Ini kalimat yang kedua. Kalimat ini kemudian dikomentari oleh sebagian ulama. Dikatakan mereka mengatakan bahwa di sini kurang tepat bahwa orang yang meninggalkan kewajiban itu apa dihukum. Kenapa? Karena adanya dalil-dalil yang menunjukkan ada orang yang meninggalkan kewajiban, afwan, meninggalkan kewajiban ya. Nah, adanya orang-orang yang meninggalkan kewajiban tapi tidak dihukum. Ada, semisal dia diampuni oleh Allah atau dia mendapatkan syafaat atau yang semacamnya. Apakah itu berarti yang dia tinggalkan bukan kewajiban karena dia tidak dihukum? Jawabannya tetap itu kewajiban. Jelas ya? Nah, sementara kalimat wa yu'aqabu ala tarkih dihukum bagi orang yang meninggalkannya, dihukum bagi orang yang meninggalkannya, sementara ada dalil-dalil yang menunjukkan ada orang meninggalkan kewajiban tapi tidak dihukum, maka di sini diberikan dua taujih oleh para ulama dalam pada kalimat ini. Taujih yang pertama atau jawaban yang pertama, mereka mengatakan pasti ada orang walaupun misalnya satu orang ya yang akan kena hukuman. Misalnya anggaplah dari 1.000 orang misalnya pelaku pelaku maksiat ini tertentu misalnya, ya kalau ada satu dari 1.000 orang yang disiksa, walaupun 999 itu diampuni, maka tidak salah definisi ini. Karena yang penting sudah ada yang dihukum. Wa yu'aqabu ala tarki, dihukum ketika meninggalkannya. Yang penting sudah ada yang dihukum. Walaupun cuma satu orang, yang lainnya dimaafkan misalnya. Paham ya? Nah, karena kan tidak disebut juga di sini wa yu'aqabu ala tarki adalah semua yang meninggalkannya dihukum. Tidak ada yang lolos gitu. Cuman disebutkan bahwa kewajiban adalah kalau ditinggalkan dihukum. Nah, ini ada orang meninggalkan sudah dihukum. Sudah itu memenuhi kriteria kewajiban. Walaupun yang lain dimaafkan, bukan berarti tidak wajib yang ditinggalkan. Bukan berarti yang ditinggalkan tidak wajib gara-gara dimaafkan. Enggak. Ya, itu faktor eksternal. Dia dimaafkan. Tapi masalah hukuman jatuh bagi orang yang meninggalkan sudah walaupun cuma satu orang yang kena. Itu taujih yang pertama. Untuk membenarkan definisi ini ya. Taujih yang kedua, mereka mentakwil atau mereka menafsirkan gitu ya, bahwa makna yu'aqabu ala tarkihi yani yastahiqqul iqab. Yastahiqqul iqab ala tarkih. Yani semua orang yang meninggalkan kewajiban layak untuk disiksa. Semua orang yang meninggalkan kewajiban layak untuk disiksa. Layak ya, belum tentu disiksa. Bisa jadi Allah ampuni kalau dia minta ampun gitu ya. Bisa jadi Allah ampuni sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Tapi yang jelas kalau dibilang layak disiksa, iya layak disiksa. Yastahiq. Berhak untuk disiksa, layak untuk disiksa. Walaupun belum tentu kena gitu. Karena bisa jadi dia maafkan atau dapat syafaat. Ya, dan siapa yang tidak dimaafkan nggak dapat syafaat, ya sudah dia kena hukuman. Baik. Nah, ini maka kalimat ini wa yu'aqabu ala tarkih ini tetap masuk ya, tetap apa tidak keliru gitu. Tidak keliru dan tidak bertentangan dengan kenyataan adanya sebagian orang yang melakukan kemaksiatan tapi kemudian tidak dihukum. Tidak dihukum karena diampuni misalnya. Iya. Maka ini dua jawaban tadi untuk melaraskan antara definisi ini dengan kenyataan yang ada. Baik, wallahu alam bisawab.
Kemudian sebagian ulama mengatakan ada baiknya di sini Imamul Haramain rahimahullah dalam mendefinisikan wajib hanya menggunakan kalimat yang kedua saja sudah cukup. Wa yu'aqabu ala tarkih. Dihukum bagi yang meninggalkannya. Ya, dihukum bagi yang meninggalkannya. Baik. Karena ini sebenarnya sudah cukup untuk mengeluarkan semua. Lihat wajib. Wajib kalau ditinggalkan, ya kan? Dihukum sudah. Kalau sunnah ditinggalkan dihukum nggak? Enggak. Mubah kalau ditinggalkan dihukum enggak? Enggak. Makruh kalau ditinggalkan dihukum enggak? Enggak juga, ya kan? Apalagi haram kalau ditinggalkan dihukum enggak? Enggak juga. Berarti kalimat ini saja sebenarnya sudah bisa memisahkan antara wajib dengan selainnya, ya kan? Wa yu'aqabu ala tarkih. Jadi seandainya dikatakan fal wajibu ma yu'aqabu ala tarkih, semua amalan yang dihukum kalau ditinggalkan, yani pelakunya, ini sebenarnya sudah bisa memisahkan antara wajib dengan selainnya tanpa perlu ada kalimat yang pertama, ma yusabu ala fi'li. Karena sunnah juga diberikan pahala kalau dikerjakan. Jadi kalimat yang pertama belum bisa mengeluarkan sunnah, al-mandub gitu ya. Belum bisa mencoret al-mandub dari situ. Tapi kalimat yang kedua wa yu'aqabu ala tarkih sudah mengeluarkan semuanya. Iya, dihukum kalau ditinggalkan. Itu wajib. Sunnah, apakah dihukum kalau ditinggalkan? Tidak. Mubah juga tidak. Yang makruh juga tidak. Yang haram juga tidak. Kalau begitu seandainya beliau mencukupkan dengan kalimat yang terakhir, fal wajibu ma yu'aqabu ala tarkih, itu sudah cukup sebenarnya. Karena pada dasarnya mentakrif itu tidak usah panjang-panjang. Jelas ya? Baik. Karena itulah sebagian ulama ada yang mendefinisikan wajib dengan kalimat madzumma tarikuhu mutlaqan. Baik. Ini definisi apa? Definisi al-wajib. Sebagian menyebutkan apa? Madzumma tarikuhu mutlaqan. Iya. Paham maksudnya ya? Jadi ketika dikatakan al-wajib, mereka mengatakan al-wajib madzumma. Madzumma tarikuhu mutlaqan. Ya, ini semakna kalau dikatakan ma yu'aqabu ala tarkih, tapi kalimat ini lebih spesifik. Karena dikatakan madzumma, semua yang dicela. Ya, kalimat dicela ini masuk di dalamnya dicela dan disiksa, dihukum, atau dicela tapi tidak dihukum karena dimaafkan. Ini lebih selamat lafaznya. Madzumma, amalan yang dicela, tarikuhu, orang yang meninggalkannya. Ini definisi wajib. Madzumma tarikuhu mutlakon. Pokoknya siapapun yang meninggalkan wajib, dia dicela oleh syariat secara mutlak. Secara mutlak maksudnya apa? Pokoknya tercela. Apakah tercela disertai dengan hukuman karena nggak dimaafkan, atau dicela tanpa disertai dengan hukuman karena misalnya dimaafkan. Baik, beda kalau dikatakan mayu akabu ala tarki, definisinya benar, cuman masih masih butuh dua taujih. Ya kan? Kita sudah sebutkan dua taujih terhadap masalah yang dikemukakan. Baik, wallahu alam bisawab. Ini al-wajib. Baik, sudah ya. Kemudian al-wajib atau al-wujub, 6, ini terbagi menjadi dua dari sudut pandang mukhatabnya. Ya, taksimul wajib, taksimul wujub bi'tibar al-mukhatab, al-mukhatab bihi. Ya, pembagian al-wujub atau al-wajib ya dari sudut pandang yang diajak bicara. Ya, yang pertama ada apa? Al-wujub al-aini, dan yang kedua al-wujub al-kifai. 6. Wajib aini dan wajib kifai. Baik. Kalau wujub aini ya atau al-wajibul aini ya adalah ma talaba syari'u fi'luhu min kulli mukallafin bi aini. Ma talaba syari'u ya. Ma talaba syari'u
fi'luhu min kulli mukallafin min ghairi ya min kulli mukallafin bi ainihi. Nah, setiap orang bi ainihi. Ini apa? Fardu al wujubul aini. Ma talaba syari'u fi'lahu min kulli mukallafin bi ainihi. Semua amalan atau semua kewajiban ya yang syariat meminta setiap mukallaf secara personal orang per orang untuk fi'lahu, untuk mengerjakannya. Untuk apa? Mengerjakannya. Ini al-wujub al-aini. Baik. Sementara al-wujubul kifai ma talaba syari'u husuluhu ya duna ta'yini fa'ilihi. Ya, maknanya seperti itu kurang lebih ya. Ma talaba asy-syari'u husuluhu biqaddi nadhari an fa'ilihi. Wajib kifayah adalah suatu kewajiban yang syari' menuntut meminta agar kewajiban itu husul, mahsul, terhasilkan, terwujud. Bighadin nazar am fa'ilihi dengan menutup pandang dari pelakunya. Yani siapapun yang melakukannya, berapa orang pun pelakunya, yang penting sudah terwujud itu perbuatan ya sudah. Hmm. Jadi dengan tidak memandang pelakunya dari sisi jumlahnya atau siapapun orang tersebut. Kalau misalnya perbuatan itu nanti bisa terlaksana kalau 10 orang, berarti 10 orang harus, gitu ya. Itu wajib kifai. Ya. Nah, maka selama amalan tersebut belum terwujud, maka hukumnya masih fardu aini bagi setiap orang. Tapi kapan sudah terwujud, maka gugur kewajibannya dari yang lain. Kenapa? Karena sudah terwujud, sudah mahsul. Dan ketika sudah mahsul, maka syariat tidak menuntut lagi, ya, tidak mewajibkan lagi terwujudnya fardu kifayah tersebut. Jelas ya? Baik. Ini definisi apa? Ini definisi uh, al-wujub, ya, atau al-wajib disebutkan di sini. Nah, kemudian al-fadhl dan taksim apa namanya taksimul wajibat itu banyak ya. Nanti dari beberapa iktibarat. Nanti akan disebutkan di kitab selanjutnya. Taksim apa namanya al-wujub. Kemudian apa namanya taraduf, ya. Al-wajib nama lainnya dalam syariat disebut dengan kata al-fardu. Al al-fardu. Naam. Kemudian juga disebut dengan al-lazim. Kemudian juga disebut dengan al-muhattam. Disebut juga apa? Al-maktub. Ini apa namanya? Mustalahat al-wajib. Sinonim semua ini. Sinonim. Al-wajib, al-fard, al-lazim, al-muhattam, al-maktub. Baik. Nah, sudah ya. Wahada indal jumhur ya. Al-wajib muradifun lil fard. Sama. Ya, khilafan lil Imam Abi Hanifah, beliau membedakan antara wajib dengan al-fard. Sayati insyaallah bayanhu fi maudhi'i. Baik. Sudah ya. Ini definisi apa terkait dengan al-wajib. Kemudian yang kedua kata penulis rahimahullahu taala wal mandub. Wal mandubu ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Nah, di sini mandub membutuhkan dua kalam, dua jumlah untuk mendefinisikannya. Dan sudah berlalu bahwa al-mandub atau an-nadab adalah ma talaba minhu syari' talaban ghaira jazim. Itu takrifnya secara had, takrif bil had. Nah, adapun ini takrif bil rasam ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih.
Amalan yang diberikan pahala jika dikerjakan dan tidak dihukum jika ditinggalkan. Ini butuh dua-duanya. Tidak seperti wajib, kalimat yang terakhir sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau al-mandub butuh dua-duanya. Kalimat ma yusabu ala fi'li ini juga sama ya. Diberikan kait imtisalan. Dikasih pahala kalau mengamalkan sunnah atas dasar imtisal. Mengamalkan syariat. Kalau ada orang mengamalkan sunnah karena tidak meniatkan pengamalan syariat ya itu enggak sunnah bagi dia. Enggak dapat pahala gitu. Seperti misalnya seorang yang apa eh, memakai pakaian yang tidak menutupi mata kakinya, laki-laki gitu ya. Ini kan amalan yang disunnahkan. Tapi kalau dia melakukannya karena model dan semacamnya, lagi fashionnya kayak gitu, ya sudah nggak ada dapat pahala. Karena tidak niat intisal. Jadi al-mandub ma yusabu ala fi'lihi yakni imtisalan wala yu'aqabu ala tarki dan tidak ditinggalkan atau tidak dihukum ketika meninggalkannya. Baik. Di sini ma yusabu ala fi'lih al-mandub. Al-mandub dikatakan di situ mayusabu ala fi'lihi imtisalan. Semua yang diberikan pahala kalau dikerjakan dengan niat melaksanakan syariat. Kalimat mayusabu ala fi'lih ya, ini untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan al-mubah, al-mahdzur dan al-makruh. Untuk mencoret tiga hal ini. Mayusabu ala fi'lihi keluar darinya apa? Dikecualikan darinya mubah, mahdzur dan makruh. Ya. Al-mubah dia tidak dikasih pahala kalau dikerjakan. Nggak dikasih pahala kalau dikerjakan. Baik. Kemudian al-mahdzur juga nggak dikasih pahala kalau dikerjakan, malah berdosa. Hmm. Al-makruh, al-haram, al-muharram atau al-mahdzur juga sama. Nggak dikasih pahala kalau dikerjakan. Maka kalimat yang pertama ini untuk mengeluarkan mubah, mahdzur dan makruh. Sementara kalimat yang kedua, wala yu'aqabu ala tarki, ini untuk mengeluarkan al-wajib. Maka ini titik perbedaan antara al-wajib dengan al-mandub yaitu pada kalimat yang pertama. Kedua, jumlah yang kedua. Wala yu'aqabu ala tarkih ini untuk mencoret al-wajib. Jelas ya? Baik, wallahu alam bisawab. Kemudian al-mandub ini muradifnya beberapa nama-nama lain ada as-sunnah ya. Kemudian ada al-mustahab. Ini at-tatawwu apalagi misalnya an-nafal atau an-nafilah ya. Atau apa al-muraggabu fihi yang dimotivasi untuk melakukannya, ditarget untuk melakukannya. Ini semua apa? Ini semua muradif, sinonim dengan kata as-sunnah al-mustahab. Wa hadza indal jumhur indal mutaqaddimin. Di kalangan mutaakhirin mereka sedikit membedakan antara sunnah dengan mustahab ya atau tatawu dengan nafilah. Mereka ada bedakan seperti itu tapi ya ini secara umum ya ini semuanya sama. Ya, konsekuensinya sama. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Baik. Ini apa? eh al-mandub nama lainnya ya, al-mandub. Kemudian al-mandub sama seperti wajib ya. Al-mandub secara dari sudut pandang mukhatab juga terbagi dua. Juga terbagi dua. Ada apa namanya? Sunnah ainiyah dan ada sunnah apa? Kifaiyah. Ya. Atau al-mandub al-kauni dan ada apa al-aini afwan dan al-mandub al-kifai. Ya. Ini ada dua juga. Ya, definisinya sama ya. Kalau mandub atau sunnah ainiyah, ya ini semua yang dituntut oleh syariat pelaksananya dari setiap mukallaf. Iya. Tapi hukumnya dia sunnah gitu. Nggak wajib.
Kalau kifai, pokoknya syariat menginginkan amalan sunnah itu terwujud. Siapapun dan bagaimanapun pelaksanaannya, yang berapa orang pun yang kerjakan, yang penting harus terwujud. Ya. Sunnah ini ya kebanyakan sunnah-sunnah yang dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau sunnah kifai misalnya basmalah sebelum makan, kalau lagi rame-rame makan gitu ya, di meja makan misalnya sekeluarga, salah seorang sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, ya sudah, ya sudah mengcover untuk mereka semuanya. Walaupun tetap disunnahkan satu persatu membaca basmalah, sunnah disunnahkan tetap mengucapkan. Tapi kalau sekedar husulus sunnah, ya untuk mereka semuanya sudah di-cover oleh satu orang. Jelas ya. Mengucapkan salam. Kalau kita mendatangi satu perkumpulan, satu majelis kita berlima, salah satu dari lima ini ada yang mengucapkan salam, maka empat yang lain sudah tidak terkena tuntutan mengucapkan salam gitu. Walaupun kalau setiap dari mereka mengucapkan salam juga, ya ini mereka mengamalkan sendiri-sendiri. Jelas ya? Taib. Jadi pembagian sunnah dari sudut pandang khitab al-mukhatab bihi juga ada dua, ada sunnah ainiyah sama ada sunnah kifaiyah. Dan semua yang aini baik wajib maupun mandub itu lebih afdol dibandingkan kifai. Ya. Nah, semua yang aini itu lebih afdol dibandingkan kifayah. Paham ya? Kenapa? Karena ainiyah itu dituntut kepada setiap individu. Kalau kifayah yang penting terwujud. Berapapun orang yang mengerjakannya, tidak mesti semuanya yang mengerjakan. Ya. Maka para ulama, para fuqaha atau jumhur usulin mengatakan bahwa al-aini lebih afdal dibandingkan al-kifayah. Baik itu berupa kewajiban atau sunnah. Taib. Wallahu alam bisawab. Iya. Kemudian di sini, kemudian di sini sebagian fuqaha usulin mempertanyakan definisi al-mandub ini. Mengatakan wala yu'aqabu ala tarkih. Tidak dihukum ketika meninggalkannya. Mereka memberikan satu irat ya kepada definisi ini. Semisal apa? Semisal mereka memberikan contoh, misalnya al-azan gitu. Azan kan sunnah dalam mazhab. Ya, sunnah apa dalam mazhab? Ya, azan qomat gitu. Sunnah kifayah dalam mazhab. Taib. Tapi disebutkan kalau ada satu kampung meninggalkan azan diperangi. Bukankah itu hukuman? Katanya azan sunnah. Kok diperangi orang yang meninggalkannya? Diperangi yang meninggalkannya. Jelas ya? Taib. Kemudian apalagi misalnya ucapan para fuqaha Syafi'iyah mengatakan siapa yang meninggalkan sunnah witir atau apa tatawu ya, qabliyah ba'diyah secara terus-menerus ditolak persaksiannya. Bukankah itu hukuman? Padahal itu sunnah rawatib itu sunnah. Tapi kenapa ada hukuman ketika ditinggalkan? Jelas ya? Masalah adzan dan masalah rawatib ini atau sebagian mengatakan witir. Ditinggalkan secara terus-menerus, maka ditolak persaksiannya. Bukankah ini qab? Sementara ulama, ya oke lah dalam azan ada khilaf gitu ya. Nah, tapi witir atau rawatib sunnah. Ya. Kemudian azan pun dalam mazhab pun ya tadi konsekuensinya kayak gitu. Nah, maka dijawab oleh usulin, mereka mengatakan adapun dalam masalah azan, maka mereka diperangi bukan karena meninggalkan azannya, bukan bidatihi azannya gitu. Tapi karena meninggalkan suatu syariat Islam yang zahirah, ya, yang jelas gitu. Nah, ini diperumpamakan sama seperti orang yang apa? Masalah meninggalkan zakat. Meninggalkan zakat gitu. Orang kalau satu orang gitu ya, satu orang tidak membayar zakat, paham ya? Tidak membayar zakat itu kan dirampas hartanya oleh pemerintah. Ini diambil secara paksa zakatnya oleh pemerintah, gitu. Diambil secara paksa. Tapi kalau misalnya dia satu kampung membangkang gitu, tidak mau taat sama pemerintah dan tidak bayar zakat, maka diperangi. Bukan gara-gara zakatnya, tapi karena dia meninggalkan ini. Ya, jelas ya, meninggalkan ini syariat ini. Baik.
Yani seandainya ini hukuman gara-gara zakatnya, maka orang yang meninggalkan zakat, orang per orang meninggalkan diperangi juga. Baik, jadi bukan masalah azannya diperangi. Ya, dan sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud meninggalkan azan diperangi yakni daerah kafir karena tidak ada azan di situ. Itu sebagai penanda bahwa negeri itu Islam. Jadi kalau tidak ada diperangi karena berarti itu negara kufur, bukan bukan gara-gara ditinggalkan azannya diperangi, enggak. Itu jawaban terkait dengan masalah azan. Adapun masalah sholat apa sebagian sholat sunnah yang kalau ditinggalkan ditolak persaksiannya, ya, para fuqaha mengatakan ini bukan karena sunnahnya yang ditinggalkan sehingga ditolak persaksiannya, tapi karena ketika dia meninggalkan sholat-sholat sunnah harian semacam ini, itu menunjukkan adanya ar-riqqah dalam agamanya. Agamanya itu tipis. Dia mutahawin, menggampangkan. Ya, menggampangkan meninggalkan hal-hal yang semacam ini. Nah, kalau sunnah-sunnah yang semacam ini saja dia bergampangan dia tinggalkan, maka ada kemungkinan, ada kekhawatiran dia juga akan menyepelekan urusan persaksian, ya, urusan apa syahadah. Nah, jadi orang yang seperti ini ditolak, orang yang seperti ini ditolak persaksiannya bukan karena dia fasik, enggak, tapi karena tidak terpenuhi padanya syarat-syarat sebagai saksi, yaitu adanya kekhawatiran pada dirinya dia akan menyepelekan masalah ini. Jadi ditolak persaksian bukan sebagai balasan karena dia meninggalkan yang sunnah. Tapi karena dia meninggalkan sunnah setiap saat semacam ini, harian seperti ini, karena tahawunan, menyepelekan dan menggampangkan, itu dijadikan indikator oleh para ulama bahwa dia juga bisa bermudah-mudahan dalam perkara syahadah. Gitu ya. Jelas ya? Jadi bukan dihukum gara-gara meninggalkannya. Lidatihi, tapi karena faktor eksternal. Baik, wallahu alam bisawab. Iya, ini terkait dengan amalan yang sunnah. Wallahu taala alam bisawab. Iya, saya kira cukup dulu sampai sini ya terkait dengan apa ahkam syariah ini. Selanjutnya masih ada tiga pembahasan al-mubah, al-makruh, al-mahdhur dan al-makruh. Nah, naktabi bihadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.